Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya. Tadi maghrib gue sebenarnya sudah melihat postingannya ya. Jadi Jay Itzes, Kapten Timnas Indonesia itu membuat postingan yang inti isi dari postingannya itu adalah membela Erick Thohir. Jadi kesimpulannya begini. Jay Itzes mengerti kalau apa yang dilakukan Erick Thohir itu adalah proyek jangka panjang. Ya, proyek jangka panjang, dan Itzes meminta kepada supporter untuk tidak menyerang Erick Thohir karena gamblingnya dia. Gitu, karena gamblingnya dia meminta untuk Erick Thohir itu tidak diserang lah oleh netizen, karena akhir-akhir ini kan netizen banyak sekali yang menyerang Bapak Erick Thohir karena kegagalan ini. Dan gua adalah salah satu orang yang sudah bilang di video-video gue sebelumnya bahwa Erick Thohir menurut gua punya kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Ya, salah satunya adalah dengan memecat Kluivert dengan resiko apapun. Ya, dengan memecat Kluivert. Memang ini adalah blunder dari PSSI, blunder dari Erick Thohir. Tapi ini adalah blunder pertama dari PSSI di eranya Erick Thohir. Sebelum-sebelumnya dia sudah banyak memberikan banyak hal untuk sepak bola kita. Pertama pastinya perubahan manajemen di PSSI, ya, dimana ya era sebelumnya, ya sebelum Iwan Bule itu kan diisi oleh ya banyak sekali orang-orang gak jelas gitu ya, orang-orang gak penting yang ada di PSSI, dibuang semua sama Erick Thohir, dibuang semua, diganti sama orang-orangnya dia, ya diganti sama orang-orangnya dia. Itu yang pertama. Dan memang kelihatan PSSI jauh lebih profesional sekarang dalam mengelola banyak hal. Yang kedua adalah dia punya niatan dan dia kritis dengan masalah terbesar yang ada di Indonesia, itu adalah grassroots. Ya, grassroots dia benar-benar sekarang sangat perhatikan, mulai dari liga. Ya, liga harus berbenah, dimana gini, VAR itu tidak murah guys. Dan gua nggak yakin VAR itu digunakan melalui uang operasional karena sangat mahal. Nggak mungkin. Gue sangat yakin VAR itu ada campur tangan dari Pak Erick Thohir dan semua sponsornya. Dan semua sponsor-sponsornya lah. Ya. Jadi kalau bukan Erick Thohir yang ada di ketua PSSI, itu VAR kayaknya hampir nggak mungkin ada di tahun ini. VAR di Liga 1, bahkan di Liga 2. Di 2 liga loh ada VAR. Itu kan mahal sekali. Itu kan demi percepatan prestasi dari Liga Indonesianya sendiri. Makanya gue benar-benar nuntut sekali kepada Persib Bandung untuk perform di AFC sekarang. Karena itu juga bisa menjadi jembatan ya buat tim-tim lain untuk berpartisipasi juga di Asia. Oke? Itu yang kedua, peran dari Erick Thohir. Yang ketiga adalah meyakinkan pemain naturalisasi. Pemain-pemain yang datang ke Indonesia itu bukan kaleng-kaleng loh. Kalian bayangin aja, kita tim peringkat 130-an ya, di Asia dianggap remeh, tapi pemain yang datang itu Verdong, Dean James, ya, Kevin Dix, Martin Paes, Emil Audero. Kan hampir nggak mungkin pemain-pemain kayak mereka mau memperkuat tim peringkat 130-an. Ngapain? Nggak ada masa depannya buat mereka. Gini, gue akan kasih kalian sebuah POV ya. Sekali lagi, gue main Football Manager udah lama banget ya, dan gue sudah mengalami di Football Manager yang nggak di aslinya ya. Gue sudah mengalami susahnya menarik pemain naturalisasi. Iya, gue pun sudah mengalami di Football Manager 2023, 24, 25 ya kan pemain naturalisasi udah ada tuh ya. Menarik Kevin Dix, menarik Mes Hilger, sulitnya minta ampun serius di Football Manager. Gue harus menaikkan FIFA ranking gue harus menaikkan apa? Intinya gue harus menaikkan prestasi, gue harus lolos ke Piala Dunia dan segala macamnya, baru mereka mau untuk join. Kalau kita
ada di peringkat bawah itu gak mau mereka join. Itu yang terjadi di Football Manager. Dan di dunia asli pun kayak begitu rata-rata. Kalau timnya terlalu ambruk ya, terlalu di bawah, itu rata-rata pemain naturalisasinya pada nggak mau. Ngapain, tidak ada masa depannya. Tapi Verdong bisa datang. Ya, Verdong itu pemain grade A loh. Dari awal dia udah pemain grade A. Jay Itzes pemain yang awalnya grade B, datang ke Indonesia kan dia grade B ya. Sekarang udah naik ke di grade A. Karena sekarang sudah berkompetisi di Serie A. Awalnya dia kan di Serie B ya. Di Serie A. Emil Audero, siapa sangka Emil Audero akan datang? Kan kita nggak tahu. Ya. Kevin Dix, siapa sangka Kevin Dix akan datang? Gue nggak menyangka Kevin Dix akan datang, serius. Karena kita tuh terlalu rendah levelnya. Kevin Dix datang. Tom Haye lagi prime-prime-nya loh ketika datang ke Indonesia. Tom Haye datang. Ya, kalau Ragnar ya udahlah, Ragnar kan memang pemain grade B lah. Jadi memilih Indonesia untuk dia adalah sebuah realistis. Mesilgers. Meskipun Mesilgers belum berkontribusi di timnas Indonesia, tapi dia adalah manifesting atau investasi lah, gitu. Nggak usah bilang manifesting. Mesilgers itu adalah investasi luar biasa untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena secara fundamental dia fundamentalnya udah jauh banget di atas, levelnya tuh sudah di atas pemain-pemain yang lahir dari grassroots Indonesia, udah jauh banget. Hilgers itu pasti suatu saat akan berguna, meskipun sekarang dia belum berguna ya, tapi Hilgers itu kalau sekarang karirnya udah membaik lagi, dia pasti akan berguna terus terang, karena dia masih sangat muda. Bayangkan di umur 23 tahun dia waktu itu value-nya 10 juta euro, dia mau bergabung dengan timnas Indonesia. Kan ngapain gitu? Kalau dipikir-pikir pemain-pemain muda itu ngapain datang ke Indonesia? Ya. Tujuan mereka satu. Membawa Indonesia ke Piala Dunia. Titik. Nggak ada lagi tujuan lain. Kalau bukan Erick Thohir ya yang meyakinkan mereka bahwa memang Erick Thohir ini ingin membentuk super tim. Ya, Erick Thohir itu ingin membentuk super tim untuk 10 tahun mendatang. Ya, sambil menunggu grassroots kita ini diperbaiki. Kan grassroots itu tidak setahun 2 tahun guys diperbaikinya, 15 tahun gue kasih tahu. Karena harus memotong satu generasi. Iya. Memperbaiki grassroots itu harus memotong satu generasi yang udah terlanjur terpapar grassroots yang sekarang itu harus dibuang, harus diganti sama grassroots yang baru. Kan sekarang gini, anak itu kan masuk umur 8 tahun ke SSB, 9 tahun kan butuh sekitar 6 tahun 7 tahun untuk ke profesional ya, terus butuh beberapa tahun lagi, jadi 15 tahun sebenarnya idealnya memperbaiki grassroots. Jadi bisa dipahami gitu kenapa pemain-pemain ini kompak pasang badan untuk Erick Thohir ya. Jadi dibalik blundernya mengganti ST dan Kluivert yang gue juga akui itu blunder, tapi Erick Thohir udah berbuat sangat banyak di belakang panggung ya, dan mungkin ya cuma kita aja yang bisa ngelihat, supporter yang tidak mengikuti PSSI timnas Indonesia yang mungkin mereka tidak akan bisa ngelihat gitu. Nah ini makanya gue kasih tahu sekarang gitu. Jadi peranan Erick Thohir sangat besar. Makanya gini, gue akan mau ya mengganti Erick Thohir, gue akan lantangkan Erick Thohir out kalau memang kita ada pengganti yang setara sama dia. Sekarang masalahnya kalau dia keluar, kalian memang yakin kita bisa dapat ketua yang setara sama dia? Secara relasi, ya, secara modal, ya, secara pengetahuan di bolanya. Karena mau gimana pun Erick Thohir juga ngerti knowledge soal bola, karena dia sudah berkecimpung di dunia ini 20 tahun di dunia bola ini. Ya, berkecimpung di bola, kemudian dia juga punya peran penting di pemerintah. Nah, siapa sekarang yang punya power itu? Coba jelasin sama gue. Kasih satu nama aja yang punya power sebesar itu.
ya kasih satu nama, maka ayo dorong nama itu untuk menggantikan Erick Thohir. Kalau nggak ada, mending keep Erick Thohir supaya tetap di PSSI. Karena Erick Thohir adalah sosok yang powerful untuk sepak bola, terus terang. Sosok yang powerful, dan belum ada pengganti yang selevel sama dia. Itu yang menjadi concern gue. Sekali lagi, gue bukan nih, banyak nih di TikTok gue, banyak yang bilang gue buzzer Erick Thohir. Silahkan aja kalian bilang gue buzzer Erick Thohir. Mangga. Gue bukan penggemar Erick Thohir sama sekali. Gue bukan buzzer Erick Thohir sama sekali. Tapi gue melihat secara objektif yang gue lihat selama ini. So, kalian kasih satu nama, ya, yang mengira gue buzzer Erick Thohir. Kasih satu nama yang sepowerful Erick Thohir. Terus dorong dia jadi ketua PSSI. Gue akan support. Ya, apapun itu. Gue adalah buzzer timnas Indonesia. Ya, apapun yang bagus untuk timnas Indonesia akan gue dukung. Kalian kira emang Kluivert gak gue kritik banget. Gue kritik banget Erick Thohir kenapa mengganti STN Kluivert. Kalian lihat video-video gue sebelumnya. Gue mengkritik keras keputusan Erick Thohir. Tapi mengeluarkan Erick Thohir itu kalian harus pikir 2 kali. Ya. Gitu. Jadi itu aja guys. Makanya beralasan kenapa pemain-pemain ini juga pasang badan untuk Erick Thohir. Karena mereka juga pasti ngelihat kalau timnas Indonesia ini sudah ada di track yang benar. Hanya satu blunder saja yang terjadi. Gitu. Kita kan sekarang masih bisa coba ke 2030. Ya, kita kan masih bisa coba ke 2030 dan gue yakin ke 2030 itu kita mungkin masih dikomandoi oleh Erick Thohir. Gitu. Jadi kesempatan itu masih ada. Waktunya kita move on, ya, cari solusi yang terbaik. Menurut gue solusi yang terbaik adalah memecat Kluivert, menggantinya dengan pelatih yang lebih berkompeten, gitu, dan membangun timnas ini mulai dari awal. Ya, mumpung sekarang waktunya jadi banyak. Oke, jadi sekarang udah bisa dingin lah mikirnya, nggak sepanas kemarin yang diburu-buru. Jadi itu aja guys, ya, jadi itu aja tentang fenomena pemain yang akhirnya pasang badan untuk Erick Thohir. Dan alasan yang paling make sense kenapa Erick Thohir harus bertahan. Oke.